Kematian adalah terpisahnya ruh dari raga, sebagaimana kehidupan berarti menyatunya ruh dengan raga, dan bila ruh meninggalkan raga pemiliknya, maka matilah ia dan berakhirlah masa hidupnya ketika waktunya telah tiba. Mereka tidak akan menundanya 1 jam pun dan tidak akan maju. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tempat peristirahatan jiwa-jiwa setelah kematian dalam berbagai agama dan kepercayaan. 1. Surga, Paradise. Tempat di mana jiwa-jiwa yang baik tinggal setelah kematian dalam banyak kepercayaan, seperti dalam agama Kristen dan Islam. 2. Neraka, Hell, tempat siksaan bagi jiwa-jiwa yang jahat atau tidak patuh terhadap ajaran agama, seperti dalam banyak kepercayaan agama Abrahamik. 3. Purgatorium, Purgatori, dalam tradisi Katolik, tempat di mana jiwa-jiwa yang meninggal dengan dosa kecil membersihkan diri sebelum masuk ke surga. 4. Alam barzah, dalam Islam yang mengacu pada masa antara kematian seseorang dan hari kiamat, di mana jiwa-jiwa mengalami kehidupan setelah kematian tetapi sebelum kebangkitan. 5. Reinkarnasi, dalam agama-agama seperti Hinduisme dan Buddhisme, konsep di mana jiwa bereinkarnasi ke dalam bentuk baru setelah kematian, berdasarkan karma dari kehidupan sebelumnya. 6. Sheol, dalam kepercayaan Ibrani kuno, ini adalah tempat di dunia bawah di mana semua jiwa pergi setelah kematian, baik yang benar maupun yang tidak benar. 7. Summerland, dalam beberapa tradisi pagan dan spiritual modern, tempat di mana jiwa-jiwa pergi setelah kematian untuk memulai kehidupan yang baru atau istirahat sebelum reinkarnasi. Setiap kepercayaan memiliki pandangan uniknya tentang apa yang terjadi setelah kematian, termasuk tempat-tempat di mana jiwa-jiwa dapat tinggal atau bergerak setelah meninggalkan dunia ini. Kemana perginya jiwa setelah kematiannya? Tempat peristirahatan jiwa-jiwa setelah kematian, tidak ada keraguan bahwa jiwa-jiwa di Tanah Genting berbeda-beda menurut tempat tinggalnya. Ada jiwa-jiwa yang berada di langit yang paling tinggi, dan jiwa-jiwa yang ada pada burung-burung yang berkeliaran di surga, dan ada pula jiwa-jiwa yang berada di pintu surga dan terpenjara di sana, dan ada pula yang tetap berada di dalam kubur atau di bumi, dan ada juga yang jiwa-jiwa yang berada di sungai darah dan dilempar ke dalam batu, dan semua itu disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan tempat peristirahatan jiwa setelah matinya jasad merupakan salah satu persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat. Ada pula yang mengatakan bahwa jiwa orang beriman beristirahat di sisi Allah, baik syahid atau lainnya, dengan syarat tidak ada apa-apa yang menghalangi mereka atau menghalangi mereka dari surga, seperti melakukan dosa besar, atau adanya hutang, dan yang mengucapkan perkataan ini adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu kepada mereka. Dan di sana ada banyak penjelasan mengenai hal ini, dan semuanya dirangkum secara rinci menjadi 4 kelompok. 1. Jiwa para nabi, di mana mereka berada di rumah tertinggi di 2 ruang atas, bersama para sahabat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, atas wewenang Aisyah, bunda orang-orang beriman, halaman 6348. Dan mereka berbeda dalam status ini juga, artinya mereka tidak semua dalam derajat yang sama, seperti Rasulullah semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, melihat mereka pada malam perjalanan malam dan Mi'raj. Jiwa-jiwa orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki. Keterangan, Surat Ali Imran, ayat 169. Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang penafsiran ayat ini, dan dia berkata, kami mendengar Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia. Nabi berkata, jiwa mereka ada di dalam perut hijau burung. Mereka mempunyai lentera yang melekat pada singgasananya. Mereka berangkat dari surga kemanapun mereka menghendakinya. Kemudian mereka berlindung pada lentera-lentera itu. Diriwayatkan oleh Muslim, dalam Sahih Muslim, berdasarkan otoritas Masruq bin Al-Ajdah bin Malik, halaman 1887.
2. Jiwa-jiwa orang mukmin. Mereka itu adalah burung-burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga, dan mereka akan tetap seperti itu hingga Allah membangkitkan jasad mereka. 3. Jiwa orang-orang durhaka. Ayat-ayat tersebut menyatakan nasib setiap kemaksiatan secara terpisah. Lebar di bagian bawah, dengan api di bawahnya, dan jenis siksaan lainnya. Barang siapa yang terpenjara di pintu surga, saat itulah ada hutang, misalnya, seperti disebutkan di atas. Yang tempatnya di pintu surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang syahid berada di dekat percikan sungai di pintu gerbang surga, di dalam kubah hijau. Rezeki mereka dari surga akan keluar kepada mereka pagi dan sore. Diriwayatkan Al-Suyuti, dalam Syarah Al-Sadur, atas wewenang Abdullah bin Abbas, halaman atau nomor 305, rantai perawinya baik. 4. Jiwa-jiwa orang-orang kafir. Jiwa-jiwa orang-orang kafir keluar dari dalamnya seperti bau busuk. Kepergian jiwa dari tubuh ketika ruh mulai meninggalkan raga, seseorang berkeinginan untuk kembali ke dunia ini, walaupun hanya sesaat, namun Islam dan taubat ini tidak akan bermanfaat baginya jika ia mulai keluar dari ruh dan meninggalkannya. Rasulullah, semoga Allah merahmatinya dan memberinya kedamaian, bersabda, Allah menerima taubat seorang hamba selama dia sungguh-sungguh. Diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Tahrij Mishkat Al-Masabi nomor, Juz 2 halaman 449. Wajib bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertaubat. Orang beriman, pada saat kematiannya, diberi kabar gembira tentang keridhaan dan keagungan Allah. Dia senang bertemu dengan Allah dan Allah senang bertemu dengannya, dan tidak ada sesuatu pun dalam hatinya yang lebih disayanginya selain keadaan itu, maka dia memohon. Barang siapa membawa peti matinya untuk bersegera menuju alam kubur, maka ia berada dalam keadaan rindu melihat apa yang Allah telah sediakan baginya kebahagiaan. Abdullah Al-Fray, 29 Mei 2015, Momen Kematian dan Keluarnya Jiwa, www.alukah.net. Momen kematian dan kepergian ruh dari jasad merupakan salah satu momen paling berbahaya yang pernah dihadapi seseorang. Karena mengandung permulaan peralihan dari dunia nyata kesaksian yang dijalani seseorang dan akrab dengannya, ke dunia yang tidak dikenalnya, dan ia tidak mengetahui realitasnya, maka dunia ini baginya menjadi dunia nyata dan nyata dunia yang akrab, dan kehidupan ini dimulai dengan kematian fisik, sehingga orang tersebut kemudian berada di dunia tanah genting, yang berbeda dengan apa yang dia jalani dan ketahui. Dan pada saat-saat ini seseorang melihat para malaikat dan mendengar perkataan. Nasibnya mereka. Nasibnya yang bakal dihadapi adalah kebahagiaan abadi atau siksaan abadi. Seperti yang ditulis, Nada Abu Ahmed, 26 September 2013, berjudul Saat Jiwa Berangkat dan Naik ke Surga. Nasib seseorang tidak ditentukan oleh seluruh hidupnya. Yang menentukan nasib kekalnya adalah tahun-tahun tertentu dalam hidupnya, dan mungkin hari-hari, atau 1 jam, atau kurang dari itu, di mana seseorang menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya, bertobat kepadanya. Di mana pada saat menjelang kematiannya, Tuhan memanggilnya dengan hati yang ikhlas, berdoa kepadanya, menyesali perbuatannya. Dia banyak berbuat dosa, maka Allah menerima dia, meyakinkan dia tentang masa depannya, dan memperoleh keridhoannya.